Baik, Thank you. Mbak Tia masih di tempat. Kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada satu pertanyaan yang menarik. Eh, saya coba bacakan. Saya ingin bertanya terkait e-commerce atau finance teknologi. Mungkin ini secara general penggunaan teknologi yang mengumpulkan data pribadi atau merekam data pribadi saat kita registrasi akun. Apakah ada pengaturan yang mengharuskan tersedianya layanan hapus data? Lalu apabila kita sudah mintakan, bagaimana apabila perusahaan tersebut menolak untuk menghapus data kita gitu? Apakah ada pelaporan atau langkah lainnya yang dapat dilakukan? Dan bagaimana cara untuk memastikan bahwa data pribadi kita yang sudah kita minta hapus itu sudah dihapus dan tidak disalahgunakan? Mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Sugianto dulu yang sudah standby untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Untuk berikutnya nanti juga dijawab oleh Mbak Tia. Iya, tentunya untuk komplain terhadap UU PDP kita harus bikin mekanismenya ya Pak ya. Tapi di tempat kami sendiri itu lagi explore sih. Jadi tentunya untuk UU PDP pasti ada fasilitas tersebut sih kalau dari tempat kami. Ya, baik. Dari Mbak Tia mungkin ada jawaban tambahan. Oh ya, terima kasih Mbak Nirma ya. Eh, Sependek pengetahuan saya, memang dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada, eh, kita punya hak, hak data subjek, diantaranya untuk menghapus data kita. Juga ada hak kalau mau mengubah juga. Eh, Tadi pertanyaannya kalau mau ngapus ada aturannya atau tidak? Iya ada. Kemudian bagaimana apakah dari perusahaan fintech tersebut bagaimana kalau dia tidak melakukannya gitu? Berarti eh, saya nggak bisa mengomentari karena eh, seharusnya dari perusahaan pemroses dan pengelola data harus mematuhi eh, hak dari data subjek. Kemudian bagaimana kita tahu data tersebut sudah misal dihapus atau belum? Uh, uh, Pengendali data atau fintech dalam hal ini memang harus berkomunikasi dengan data subjeknya begitu. Dan sebagai data subjek kita juga harus tahu hak-hak kita. Jadi di undang-undang sudah dijelaskan kita juga punya hak atas transparansi data kita, kemudian penghapusan data begitu. Tapi memang pada kenyataannya memang kita sama-sama masih menunggu bagaimana implementasi seharusnya. Begitu, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tia dan Mas Sugianto atas jawabannya. Mungkin memang tadi itu ya secara summary bahwa memang secara ketentuan itu penghapusan data tersebut adalah hak dari subjek data pribadi. Mengenai tata cara itu akan dikembalikan kepada pengendali data dan pemroses data. Saya rasa itu jawaban yang disampaikan tadi. Baik, mungkin ada satu pertanyaan nih, mungkin in general bisa dijawab dari Mbak Tia dan Mas Sugianto. Dalam proses 2 tahun implementasi Undang-Undang PDP gitu, tantangan apa mungkin yang real, konkret dihadapi pada saat mempersiapkan perusahaan masing-masing gitu ya di tempat kita berada bekerja. Tantangan apa yang real dihadapi nih dalam waktu 2 tahun mempersiapkan implementasi Undang-Undang PDP? Mungkin sharing sedikit tentang kondisi ini. Mbak Tia mungkin silakan. Ya, kebetulan kalau di perusahaan kami, eh, kami akan lebih sibuk untuk mencari emiten-emiten mana yang sudah comply. Karena dengan begitu investment plan kami akan terbentuk dari situ. Karena kami juga uh, ada risk kita nggak mau nanti ke depannya ada kasus kebocoran data di bank yang kita invest kemudian apa namanya harga sahamnya turun gitu. Itu akan sangat berpengaruh gitu.
Dan tapi dari sisi akademik, saya juga senang banget saat ini bisa meneliti gitu tentang data pribadi, kemudian AI, cyber dan lain sebagainya. Terus keep up dengan update informasi, kemudian kalau misalnya mempersiapkan diri juga nanti ketika misalnya ada apa namanya RPP turunan keluar sebagai DPO, kita juga harus belajar apa aja yang akan diatur begitu. Dan kemudian kalau untuk perusahaan sendiri, karena tidak memproses data yang sensitif gitu dan data pribadi yang individu yang lain, jadi kami cenderung tidak mengimplementasikan itu. Tapi pengetahuan tentang undang-undang data pribadi eh, sebagai DPO itu sangat diperlukan untuk mengakses emiten-emiten yang ada di bursa. Begitu. Karena Terima untuk kasih. bisa mengakses harus mengerti apa yang perlu diakses gitu ya. Harus punya checklist apa saja yang harus dimiliki oleh emiten untuk memastikan mereka sudah comply gitu ya. Betul, Oke, betul, betul. thank you Mbak Tia. Kalau untuk Mas Sugianto, bagaimana Mas Sugianto tantangan yang dihadapin selama proses implementasi Undang-Undang PDP selama 2 tahun ini? Iya, kalau pribadi ya pasti tantangan. Tapi kalau kita kan kerjanya tim ya, jadi seharusnya kita udah bentuk tim, jadi semua kita libatin. Jadi kayak misalnya IT, IT security, operasional, hukum, compliance, audit, kita libatin semuanya. Jadi di sini kita coba gap analisis juga, apa sih yang kira-kira belum sesuai dengan yang ada di UU PDP tentunya. Jadi requirement dari UU PDP itu kita coba bikin template-templatenya kayak contohnya terkait DPI, OPA, DPA, dan lain-lain itu kita coba bikin template-template termasuk juga untuk menjawab kebutuhan ke regulator atau mungkin ke nasabah. Termasuk juga kita review apakah syarat-syarat yang ada di UU PDP itu kita sudah comply terkait consent management, terkait penerapan kebijakan dan sebagainya. Nah, tentunya juga kebijakan internal itu kita perlu bikin sebagai standarisasi untuk implementasi di internal. Jadi itu sih seharusnya sih kalau kita kerja tim itu seharusnya kita siap sih untuk bisa comply di 2024 sih. Siap. Luar biasa Mas Sugianto. Tadi berarti dimulai dengan pembuatan checklist of compliance, dilanjutkan dengan proses gap analysis dengan kondisi existing untuk selanjutnya kita lakukan apa yang perlu kita lanjutkan atau kita kembangkan untuk menutup semua gap itu gitu ya Mas Sugianto ya. Proses yang sangat Iya, eh, baik dan harus dikerjakan secara tim. Terima iya. kasih Mas Sugianto, Mbak Tia. Sesi kita untuk di sesi 2 sudah berakhir. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kembali kepada speaker dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk moderasi sesi ini. Untuk itu, untuk sesi 2 kami selesaikan dan kami kembalikan kepada panitia maupun kepada moderator berikutnya Pak Chandra Willy Saputra. Dari sesi kami mengucapkan terima kasih dan pamit. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.